Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnia Tiaswati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Hari ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif mengenai penerapan segitiga restitusi. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penerapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pertama, membangun hubungan. Ciptakan suasana aman dan nyaman untuk komunikasi terbuka. Fokus pada perasaan. Akui dan dengarkan perasaan individu terkait situasi tersebut. Hindari label negatif. Hindari pelabelan yang merendahkan atau menyalahkan. Gunakan bahasa positif. Tekankan kekuatan dan potensi individu untuk berkembang. Langkah selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Pertama, deskripsikan perilaku. Jelaskan secara jelas dan objektif apa yang terjadi. Hindari penilaian moral. Fokus pada tindakan, bukan karakter individu. Tekankan dampak. Bantu individu memahami konsekuensi dari tindakannya. Ajukan pertanyaan terbuka, dorong refleksi dan pemahaman atas situasi. Terakhir, menanyakan keyakinan. Gali kepercayaan diri. Bantu individu mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan mereka. Kembangkan solusi kreatif. Dorong brainstorming, solusi untuk memperbaiki keadaan. Tekankan pembelajaran. Bantu individu melihat pelajaran berharga dari pengalaman ini. Bantu penetapan tujuan. Dukung individu dalam menetapkan tujuan positif untuk masa depan. Kasus pertama, Syafa tidak dapat menahan emosinya karena temannya Gibran terus-menerus mencontek pekerjaan Syafa. Pada akhirnya, Syafa memukul meja dan memaki Gibran. Syafa, Bu Isna dengar dari ketua kelas kamu habis bertengkar dengan Gibran ya? Iya Bu, saya kesal sekali. Kenapa kamu kesal? Gibran terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya dan tidak mau mengerjakan PR. Oh begitu ya, wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bu Isna jadi kamu atau di posisi kamu, Bu Isna juga akan melakukan hal yang sama. Syafa, dalam perkelahian tadi, apa yang kamu lakukan kepada Gibran? Saya marah-marah dengan Gibran dan tanpa sengaja saya mendorongnya. Bu Isna paham kamu marah karena pekerjaanmu dicontek. Tapi apakah kamu sudah memikirkan akibat dari tindakanmu? Maaf Bu, saya tidak berpikir jernih saat itu. Saya hanya kesal sekali. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaan Gibran saat kamu maki dan dorong. Apakah kamu ingin diperlakukan seperti itu? Enggak Bu, saya tidak mau. Nah itu dia, setiap tindakan pasti ada akibatnya. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Syafa, apakah tindakanmu tadi sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Saling menghormati antar teman. Betul sekali, saling menghormati adalah salah satu keyakinan penting di kelas kita. Apakah kamu setuju? Iya Bu, saya setuju. Kalau begitu, menurut kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan saat kamu marah kepada Gibran? Seharusnya saya lebih sabar dan berbicara baik-baik dengan Gibran. Bagus sekali. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu dan menyelesaikan masalah ini dengan Gibran? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah, bagaimana caranya kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Saya ingin meminta maaf kepada Gibran dan menjelaskan mengapa saya kesal. Saya juga ingin mengajaknya belajar bersama agar dia tidak mencontek lagi. Itu ide yang bagus. Bu Isna yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Apakah Perkenalkan, saya Syafa dari kelas 7. Sebelumnya, saya sering kesal dan mudah marah kepada teman-teman, terutama ketika mereka melakukan hal yang membuat saya tidak nyaman. Hal ini seringkali berujung pada pertengkaran, bahkan
perkelahian. Saya sadar bahwa perilaku saya tidak baik dan dapat menyakiti orang lain. Setelah menjalani segitiga restitusi, saya banyak belajar tentang pentingnya saling menghormati dan menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Saya belajar untuk mengendalikan emosi saya dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Saya juga belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan saya dan meminta maaf jika saya melakukan kesalahan. Saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk menjalani segitiga restitusi. Pengalaman ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menjalin hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Isna yang telah membantu saya dan Gibran menyelesaikan masalah kami. Kasus kedua, Husna sering terlambat sekolah karena sering bangun kesiangan, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Wisna, dengar dari guru piket kamu sering terlambat ya? Iya, maaf. Menurut kamu, berapa kali kamu sudah terlambat? Terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baiklah Wisna, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Nah sekarang, mari kita cari solusinya bersama ya. Coba ceritakan kepada Bu Isna kenapa kamu sering terlambat. Biasanya saya banyak kesiangan dan terburu-buru saat bersiap ke sekolah. Nah, Bu Isna paham, bangun kesiangan dan terburu-buru memang bisa membuatmu terlambat. Tapi apakah kamu sudah memikirkan akibat dari tindakanmu? Maaf, saya belum memikirkannya. Coba kamu bayangkan bagaimana perasaan teman-temanmu yang sudah datang tepat waktu saat kamu terlambat. Apakah kamu ingin mereka menunggu lama untuk memulai pelajaran? Saya tidak tahu. Nah itu dia, setiap tindakan pasti ada akibatnya. Coba, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Coba kamu pikirkan, apakah tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Betul sekali. Disiplin adalah salah satu keyakinan penting di kelas kita. Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju. Kalau begitu, menurut kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan agar tidak terlambat waktu ke sekolah? Saya harus bangun lebih pagi dan mengatur waktu dengan baik agar tidak terburu-buru. Bagus sekali. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan dan tidak terlambat lagi ke sekolah? Iya, Bu, saya bersedia. Baiklah, bagaimana caranya kamu ingin memastikan kamu tidak terlambat lagi? Saya akan membuat alarm di handphone saya agar bangun lebih pagi. Saya juga akan menyiapkan semua keperluan sekolah di malam hari sebelumnya. Itu ide yang bagus. Krisna yakin kamu bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Krisna dari kelas 7E. Dulu saya sering sekali terlambat ke sekolah. Hal ini disebabkan karena saya bangun kesiangan, terburu-buru saat bersiap, dan terkadang lupa menyiapkan keperluan sekolah. Saya sadar bahwa kebiasaan ini tidak baik dan dapat mengganggu proses pembelajaran saya dan teman-teman saya. Setelah menjelajahi segitiga restitusi, saya banyak belajar tentang pentingnya disiplin dan menghargai waktu. Saya belajar untuk membuat jadwal dan mengatur waktu saya dengan lebih baik. Saya juga belajar untuk lebih bertanggung jawab atas tugas-tugas saya dan tidak menunda pekerjaan. Saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk menjelajahi segitiga restitusi. Pengalaman ini membuat saya menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Isna yang telah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji untuk tidak terlambat lagi ke sekolah dan akan selalu berusaha untuk datang tepat waktu. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.